Mari lihatlah hari terkelak.
ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota durimu. Oh, sungguh senang
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu mari kita saksikan penekanan warta minggu ini. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah yang dikasihi Tuhan. Menyambut Hari Paskah berarti menyambut sukacita dan pengharapan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Pada Paskah tahun ini, kita akan berbagi sukacita Paskah tersebut melalui donasi yang akan kita berikan ke Panti Asuhan Berkat Kasih Immanuel. Pengumpulan donasi dapat dilakukan dengan cara batas pengumpulan donasi sampai dengan tanggal 8 April 2022 dan akan kita berikan pada tanggal 9 April 2022. Yuk sama-sama mendukung aksi Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Menyambut Hari Paskah 2022. Yuk ramaikan masa Paskah ini dengan mengikuti lomba menghias telur virtual dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah menarik. Caranya gampang, search akun @GKI Cipinang Indah di Instagram, klik link di bio, klik template menghias telur Paskah untuk download, klik dan hold untuk save template, kembali ke Instagram page kamu dan klik add to story. Upload template tersebut ke Instagram story, mulai menghias sekreatif mungkin. Upload telur yang sudah dihias ke Instagram Story dan tag @GKI Cipinang Indah. Pastikan Instagram kamu nggak di private ya. Nah, lomba ini bisa diikuti sama siapa aja ya, nggak ada batasan usia. Kami tunggu kreasi kamu sebelum 10 April 2022. 5 peserta terpilih akan diumumkan pada hari Paskah, Minggu 17 April 2022. Hubungi nomor ini untuk pertanyaan lebih lanjut ya. See you! Thank you.
Saudaraku, hari ini kita di dalam kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Marilah kita berhimpun bersama, sekalipun kita tengah berjauhan, karena perhimpunan umat Tuhan sejatinya tak terbatas ruang dan waktu. Dari ruang dan waktu kita masing-masing, juga dari ruang ibadah ini, mari kita berhimpun untuk menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Umat Tuhan, ibadah ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rindu merengkuh kita. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan saudara semua. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan saudara juga. Bagaimana pola relasi saudara dengan keluarga? Setiap keluarga punya pola masing-masing. Ada yang santai, ada pula yang formal. Setiap pola sesuai dengan keunikan keluarga masing-masing. Seperti relasi dalam keluarga, demikian pula relasi kita dengan Tuhan. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang pasti, Tuhan Yesus selalu ingin menjalin relasi yang dekat dengan kita. Oleh karena itu, di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oleh karena itu, sekarang ini marilah kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan, ampunilah kami yang tidak selalu menjaga relasi kami dengan Engkau. Sebaliknya, kami justru menjauh dari Tuhan. Ketika persoalan dihadapi, kami menyalahkan Tuhan dan mencari solusi sendiri. Ampunilah kami yang juga kerap membandingkan relasi kita dengan Allah dengan cara relasi orang lain. Ampunilah kami yang sering menilai orang lain, tetapi gagal menilai dan mengenali kekurangan sendiri. Ya Tuhan, ampunilah dan tolonglah kami, orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota. Berkata ku sedia, sepanjang umur hidupku ku ingati Kau Tuhan. Ya Yesus, di rangkulan-Mu hatiku Kau sembuhkan. Dalam gelap Engkau terang, di malam duka Kau teman yang menambahkan hati. Inilah yang menghiburku, bahwa ku jadi milik-Mu, baik hidup maupun mati. Saudaraku, Tuhan memperlakukan kita begitu karib. Kita adalah manusia yang hina, namun berharga bagi Allah. Dia selalu bersama kita, mengawasi dan melindungi. Firman Tuhan Ulangan 32 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya. Didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Salam damai. Kau Anak Domba yang lembut, ku puji siang malam, dan diriku dengan syukur
kasih hingga pahala karyamu yang kau peroleh bagiku. Ku ingat tiap hari. Kalau udah hari Sabtu, pengen banget bangun siang. Kan capek tiap hari bangun pagi untuk sekolah. Tapi tiap pagi selalu dibangunin sama suara dari rumah ibadah dekat rumah. Seperti ini rasanya hidup tetanggaan sama teman-teman yang gak seiman. Aku suka protes ke mama, tapi mama bilang kalau dengan adanya suara ibadah dari teman-teman muslim, aku jadi bisa bangun pagi untuk sekolah. Di akhir pekan pun aku bisa luangin waktu untuk saat teduh dan baca Alkitab buat mulai hari. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, puji syukur karena kami senantiasa Tuhan peliharakan di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini. Kami boleh terus Engkau pelihara kesehatan kami. Karena itu biarlah Tuhan saat ini kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami hendak merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan supaya kami tetap setia, kuat, menjalani kehidupan ini dengan iman yang teguh. Karena kami percaya Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus sajalah yang menolong dan memimpin kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak
akan selalu ada pada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang kelima berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara-saudara, bagi Maria, ketika ia meminyaki kaki Yesus, itu adalah ungkapan kasihnya pada Yesus. Dan itu tidak dapat diukur dengan uang. Karena jika kita sadar di kehidupan ini yang membawa kepuasan hati yang sejati, yaitu dari hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, apalagi yang namanya kasih, cinta. Uang dapat membeli sebuah rumah yang indah, tapi tidak dapat membeli rumah tangga. Jika dapat membeli tempat tidur, tapi bukan tidur yang nyaman dan tentram serta nyenyak. Jika dapat membeli kesenangan yang bermacam-macam, tapi bukan ketenangan batin. Jika dapat membeli teman, tapi bukan seorang sahabat, maka setiap orang akan menyadari ketika dia di akhir kehidupannya, yang kita butuhkan sebenarnya adalah hubungan kasih yang telah kita bangun selama ini, selama hidup kita. Apakah benar-benar menjadikan hubungan kasih kita yang tidak pernah hilang dan rusak dimakan ngengah? Sebab sebuah rumah yang kuat pun akan hancur. Sebuah pekerjaan atau bisnis atau apapun juga akan berakhir. Seorang sahabat pada akhirnya kembali kepada penciptanya, atau orang yang kita kasihi satu saat akan kembali pada penciptanya. Tetapi saudara-saudara, kasih kekal tetap dikenang dan menjadi kekuatan dalam sanubari. Saya mengutip 1 Korintus 13 ayat 13, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kasih tiada berkesudahan. Karena itu dengan ungkapan Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Di ayat yang ke-7. Itu menjadi jelas kata-kata Yesus sebagai bukti bahwa Maria telah mengisi kehidupannya mengasihi Yesus sebelum Yesus mati disalibkan. Saudara-saudara, orang-orang yang mengasihi akan melakukan apapun yang menurutnya adalah ungkapan kasih. Kendati pun secara akal manusia dan khususnya bagi Yudas, Maria melakukan pemborosan. Perjumpaan dan pengenalan akan kasih Yesus
terutama ketika Lazarus saudaranya dibangkitkan. Ini menjadikan Maria tidak lagi menghitung-hitung untung ruginya. Bagi Maria hidup lebih penting dari semua. Sebab hidup itu akan menghasilkan semua hal. Tetapi semua hal tidak akan menghasilkan kehidupan. Karena itu ketika dorongan kita melayani didasarkan kasih Kristus, maka kehidupan yang telah kita jalankan yang merupakan anugerahnya pada kita di dalam dunia ini tidak lagi dilihat sebagai milik pribadi, tetapi menjadi milik Tuhan. Tidak lagi kita simpan sebagai milik sendiri, tapi sadar harus digunakan dan dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih berguna untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kalau dibandingkan dengan perumpamaan tentang cerita talenta yang cuma satu disembunyikan saja, yang pada akhirnya diambil lagi oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan yang dilakukan Maria pada hakikatnya adalah ekspresi ungkapan syukur yang tidak dapat dinilai dengan uang. Karena itu sekali lagi ungkapan Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Karena itu alasan satu-satunya Maria bersyukur karena kasih Kristus ada di dalamnya dan membuahkan perbuatan. Sebab perbuatan yang didasarkan kasih Kristus akan menjadi harum sepanjang masa. Dibandingkan dengan perikop yang sejajar, khususnya ayat yang sejajar, Matius 26 ayat 13, Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Harum bukan karena kemauan dari Maria, sebab Maria melakukannya dengan tulus tanpa maksud untuk dipuji. Karena itu biarlah setiap ucapan syukur kita bukan mencari harumnya, tapi mencontoh kasih Kristus seperti yang dilakukan oleh Maria. Saudara-saudara, sebagaimana minyak yang harum, wanginya pasti terbatas. 1 hari, bahkan mungkin 2 atau 3 hari. Setelah itu akan hilang. Tapi perbuatan kasih akan selalu membekas dan dikenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi kita sebagai pelayan-pelayan kasih Kristus harus menyadari satu hal, yaitu tidak selalu perbuatan yang didasarkan kasih yang tulus pada sesama akan mendapatkan respon positif dari orang-orang di sekitar kita. Apa yang dialami Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu mendapat respon yang negatif dari Yudas. Karena di mata Yudas, Maria adalah orang yang boros dan tidak dapat menggunakan apa yang berharga yang dimilikinya dengan baik. Lebih tindakan Maria di mata Yudas adalah tanda Maria adalah orang yang egois, yang tidak memperhatikan sesamanya yang menderita. Walaupun dikatakan di dalam ayat yang ke-6 adalah motivasi Yudas justru ingin mencari keuntungannya sendiri.
Saudara-saudara, coba kita renungkan, apakah kita juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu? Saudara dilecehkan karena berbagai hal perbuatan yang baik. Saudara-saudara, kita tidak perlu kecewa, sebab kalau kita menjadi kecewa, maka sia-sia apa yang sudah kita lakukan dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Dunia boleh saja melecehkan perbuatan baik dan tulus anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Malahan Maria tetap mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu dan dengan rambutnya. Maria tidak menjadi bimbang dengan statement killernya dari Yudas. Persoalannya bukan atas tanggapan orang lain. Kita melakukan apa yang baik dan benar. Ada satu cerita tentang seorang ayah dan anaknya membawa keledai untuk membeli barang-barang ke kota yang akan dilewatinya, beberapa desa-desa yang akan terlewati. Sang ayah merasa kasihan pada anaknya dan ia dinaikkan ke atas keledai. Memasuki sebuah desa yang akan dilewati. Penduduk desa berkomentar, "Dasar anak yang tidak berbakti. Masa orang tuanya disuruh nuntun keledai, sedangkan dia enak-enakan naik." Mendengar itu, ketika keluar dari desa, anak itu memutuskan bahwa ayahnya yang menaiki keledai, sedangkan dia, yaitu anaknya, menuntun. Tak lama kemudian mereka memasuki desa lain. Para penduduk desa itu berkomentar, "Orang tua tidak tahu diri. Masa anaknya disuruh menuntun keledai, sedangkan dia enak-enakan naik." Mendengar komentar tersebut, begitu keluar dari desa, bapak dan anak memutuskan kalau mereka berdua akan naik keledai. Dan sampailah mereka di desa yang baru lagi dan orang desa berkomentar, "Dasar ayah dan anak tidak punya belas kasihan. Seekor keledai kok dinaiki 2 orang. Kasihan keledainya." Keluar dari desa itu, bapak dan anaknya memutuskan untuk turun dari keledainya dan menuntun si keledai. Dan saat memasuki desa lagi, penduduk desa berkomentar, "Dasar ayah dan anak yang bodoh, punya keledai kok tidak dinaiki." Keluar dari desa tersebut, mereka berjalan bersama sambil menggotong sang keledai. Dan sekali lagi penduduk yang lain berkomentar, "Dasar orang edan, ada keledai menunggangi manusia." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani Tuhan dimanapun, di gereja, di tempat kita bekerja, di lingkungan masyarakat kita tinggal, dan kita melakukan apa yang baik dan berkenan untuk memuliakan Tuhan, maka seperti kata tema kita, ini adalah soal kita, antara kita dengan Tuhan. Dalam tayangan sebelum khotbah tadi digambarkan seorang anak terganggu dengan suara azan yang membangunkannya di pagi-pagi benar. Ibunya kemudian menasihati supaya terbangunnya si anak bisa dipakai
untuk kegiatan positif di pagi hari, seperti membaca Alkitab. Saudara-saudara, pada akhirnya bukan suara-suara dari luar yang mengatur kita, tapi diri kita sendirilah yang bertekad untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan iman kita. Respon yang pada tayangan yang mungkin kita lihat di tayangan-tayangan yang viral di YouTube, Instagram, atau di WA. Bisa saja meresahkan hati kita dan menyakiti perasaan kita. Tapi bukanlah apa yang terjadi pada kita dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan yang dapat menentukan jalan kehidupan yang kita rindukan. Melainkan apa yang akan kita lakukan dengan keadaan yang telah kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebalikan sikap Maria adalah sikap Yudas yang tanpa sadar tidak mendasari hidupnya dengan kasih Kristus, tetapi ia mau mengikut Yesus. Kita meyakini bukanlah Yudas selama ini dekat dengan Yesus dan ada yang diajarkan dan dilakukan Yesus melalui mukjizat-mukjizatnya. Jelas terlihat dan terdengar di mata dan telinga Yudas. Tetapi mengapa pada akhirnya ia mengkhianati Yesus? Sebab sejak semula apa yang dilakukan bukan berdasarkan kasih Kristus, tapi adalah demi keuntungan diri sendiri. Itulah mengapa Yudas tidak sependapat dengan perbuatan Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Tapi bagi Yudas, ia dapat memberi orang-orang miskin tanpa harus mengasihi mereka. Jadi bagi Yudas orang miskin adalah alat untuk dia dapat mencapai keuntungan-keuntungan pribadinya. Karena itulah Yudas tidak dapat mengasihi seperti kasih Yesus yang dicontohkan Maria. Sebab selama ini ia selalu berstrategi. Seperti di ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dan seterusnya. Saudara-saudara, sebaliknya yang dikehendaki Kristus adalah kita dapat mengasihi. Kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi diri, dipakai sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Kita mau mengasihi tapi tanpa kita memberi diri, dipakai sebagai alat untuk mengasihi seperti Kristus. Tidak mungkin. Maka setiap kita sadar, dengan kata lain, kita akan mendapatkan yang terbaik dari anugerah Yesus jika kita memberikan yang terbaik dari diri sendiri, seperti Maria. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan nyanyian.
Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saudara-saudara, kini kita memasuki pelayanan pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat periode 2022-2023. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa, dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual. Pada hakikatnya Allah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah periode 2022-2023. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa di surga, kami mau serahkan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau perkenankan melayani. Berikanlah kekuatan pimpinan Roh-Mu yang kudus, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, agar apa yang boleh dipercayakan boleh dijalani dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pertama-tama kita akan melihat calon anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah periode 2022 sampai 2023. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat. Silakan menjawab beberapa pertanyaan ini. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Setelah nanti penumpangan tangan, jemaat berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk dan pelayan yang telah dilantik menghadap jemaat. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pesan bagi jemaat, silakan bangkit berdiri di tempat. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Jemaat silakan duduk dan para pelayan disilakan kembali ke tempatnya. Saudara-saudara, mari kita kembali satu di dalam doa, menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh memilih hamba-hambamu untuk melayani jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan, agar kehidupan pelayanan di GKI Cipinang Indah semakin baik, yang oleh karena hikmat dan rencana kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, supaya kehidupan pelayanan Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah bukan menjadi tawar hati, tetapi semakin dikuatkan. Kau berkati ya Tuhan hamba-hambamu yang melayani, baik sebagai majelis di dalamnya penatua dan pendeta, serta para hamba-hamba Tuhan di komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa di dalam pergumulan kami Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah akan perluasan lahan, yang biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja dan yang akan senantiasa menggerakkan setiap hati kami untuk dapat mengentaskan pergumulan ini karena kasih setia Tuhan yang memimpinnya. Dan biarlah semua dapat berjalan dengan baik karena kasih setiamu. Tuhan, saat ini juga kami hendak berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah pun yang mungkin saat ini dalam ibadah. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan memampukan serta memberikan kesembuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Leni Purba yang akan operasi Krista. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong. Juga untuk Saudari Rista dan juga Bu Wanti serta Bu Novo dan Johanna, Opa Andri, untuk Bapak Rudi Napitupulu, Bu Ninuk Suwiryo, Pak Bagio, pemulihan Mama Kak Siska, untuk Bu Muryanti, untuk Pardomoan Antoni Manurung, untuk Ibu Herni, Ibu Yulianti Sega, untuk Opung Doli Hutawuruk, untuk Pak Oki dan Bu Hilda. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memimpin, menyertai saudara-saudara kami ini, baik di dalam sakit penyakit maupun di dalam segenap pemulihannya. Biarlah tangan kasih Tuhan, sumber kehidupan yang akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengurus bangsa negara ini dengan hikmat-Mu,
sehingga bangsa negara kami Indonesia semakin baik ke depan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Umat Tuhan, hidup kita adalah karya besar Tuhan bagi kita. Dituntunnya kita melalui pasang surutnya hidup. Ditolongnya kita untuk tak jatuh. Disertainya kita untuk berhadapan dengan persoalan. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur seperti tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Marilah bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah melakukan beragam perkara besar kepada kita. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan
kita pun bersukalah. Ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Engkau yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa berkelimpahan rasa syukur sepanjang hidup kami. Layakkanlah kami dan semua yang kami persembahkan menjadi bagian ungkapan kasih-Mu bagi seluruh umat-Mu. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, biarlah relasi karib kita diketahui orang di sekitar kita dalam mewujud perbuatan, perkataan, pertolongan, dan kepedulian. Marilah kita menyebarkan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Kasih Tuhan beserta saudara. kini dan selamanya. Umat Tuhan, kembalilah dalam aktivitas keseharian saudara dengan berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber anugerah menganugerahkan penyertaannya dalam kehidupan saudara. Kiranya Kristus tetap tinggal dalam hati kita, sehingga kita mampu mendengar suara penyertaannya, sehingga saudara terus melekat kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
Diberikan waktu untuk saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan